Buat aku masing-masing lagu itu punya cerita, semacam diary dari apa yang terjadi sama aku saat itu. Kelihatan gitu kalau lagi menyimpan sesuatu. Pinternya dia ini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. Dibahas sama apa sih? Oke, kenapa dari awal kan kita mikir ya, apa judulnya ya, apa gitu bingung. Aku bilang, gimana kalau all access? All access itu kayak memberikan akses gitu, membuka pintu. Kalau misalnya dinyanyi di panggung, kalau kita punya kartu all access, kita bisa pergi kemana aja, ke backstage, bisa ke panggung, bisa ke manapun. Ketika kita memegang kartu all access, mungkin teman-teman udah pasti tahu ya. Dan kenapa aku kasih judul all access? Ini benar-benar semacam memberikan tiket nonton kalian itu adalah kunci untuk memasuki kehidupan aku, untuk tahu bagaimana aku di atas panggung, nervousnya seperti apa. Sebelum ke panggung aku infus dulu, sebelum ke panggung ada masalah dulu misalnya, ataupun kehidupan aku di dalam rumah aku gitu. Jadi ini situasinya tuh banyak, ada yang di panggung pasti, tapi di rumah aku juga syutingnya itu banyak sekali. Aku dan dan Rizky terutama ya yang di dalam rumah ya, Inara. Itu kenapa dikasih judul All Access. Yes, Mewakili nggak? Mewakili ya. Jadi bukan cuma tegar. Yang satu lagi gimana? Satu lagi. Boleh dijawab, boleh dijawab. Sebetulnya ini jadi official, jadi gimana dong Bu? Boleh nggak dijawab? Boleh. Oh sabar, tapi boleh. Di spill ya, buat soundtrack. Oke. Sejujurnya aku di dalam konser 25 Shining Years ada lagu pertama aku, judulnya Nada-Nada Cinta, yang duet dengan Ariel. Untuk film ini, aku dan Ariel membuatkan remake lagu Nada-Nada Cinta. Wow. Jadi spill ya? Itu bukan di spill ya? Itu dijelaskan. Spoiler. Udah di semuanya. Gak apa-apa, lanjutin Teh. Jadi itu pertanyaan kunci juga ini, all access ini ya. Terus satu hebat banget, dan aku sama Ariel masih belum ngomong, tapi udah keceplosan di sini. Ya udah deh ya, nantikan soundtrack dari film All Access ini adalah kolaborasi Rosa dan Ariel. Wow. Dan itu adalah pertama kali Ariel akan bernyanyi secara solo. Wah, dan ini baru pertama kali diumumkan secara resmi. Gara-gara dia nih. Official nih berarti teman-teman media dapat ya. Banyak banget yang terjadi yang emang susah aja buat aku share, Bu. Apa yang dialamin juga sangat berat ya. Dia nggak pernah reveal kesedihan itu. I don't like seeing my mom like that. I don't like seeing my mom, sad and stuff. It's gonna go well. It's gonna go amazing. Inara yang ada di sana kan. Ini gimana Inara? Aku juga nggak tahu waktu itu. Aku awalnya deg-degan juga karena ngeliat Rizky, aduh ini kayaknya aku sebagai introvert aku ngerti sih, kayak introvert dan gak suka depan layar tuh, aduh aku ngerti lagi nih rasanya kayaknya gimana ya nih buat deketin. Cuman ternyata buat aku sih cukup mudah ternyata ya buat ngobrol sama Rizky, dan mungkin karena kita udah ngobrol akhirnya di interview, dan aku nggak tahu ya Kak, mungkin dia percaya sama tim kita. Aku juga surprise pas aku tanyain tuh dia bisa ngalir aja jawabannya, dan aku nggak nyangka Rizky yang aku lihat, maksudnya kalau lihat di rumah Teteh kan diem gitu ya, ngobrol sedikit-sedikit doang, ternyata jawabannya bagus banget dan menyentuh hati banget. Aku sebagai juga anak yang dibesarkan oleh single mom tuh aku kayak aku bener-bener ngerasa banget, aku relate sama Rizky, relate sama filmnya juga akhirnya, dan ya akhirnya seneng Rizky bisa ngasih jawaban yang bagus banget. Begitupun Pak Yoyo sih. Yes. Ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya tadi untuk Insya Allah ya, kita di support juga sama CGV, dan insya Allah pertama mungkin kita akan tayang di Malaysia setelah dari Indonesia. Kita akan tayang di Malaysia, di Singapura dan Brunei. Di sini juga ada perwakilan dari Malaysia, Dato' Aijudin. Thank you for coming, Dato', and supporting. Thank you, Dato'. Ini dia namanya Dato' Aijudin. Terima kasih, beliau sengaja hadir ke sini untuk melihat trailer, dan
menurut beliau memang sepatutnya di Malaysia juga diputar, karena memang banyak banget dari PR Malaysia ya yang pada request. Mereka jealous juga kok di Indonesia ada, kalau di sana nggak ada gitu. Jadi aku sebagai wanita pemersatu jadi memang insya Allah kita juga akan melakukan gala premier di sana dan juga pemutaran di Malaysia dan Singapura, Brunei, dan insya Allah dengan negara-negara lainnya. Wow. People will love it. It's on your control. You got this. So I encourage her then. Rosa, 25 shining years. Bahkan trailernya aku nangis banget karena aku rasa ini bukan hanya akan relate sama seorang public figure atau diva atau penyanyi, tapi ini bisa relate sama semua orang gitu. Di saat kita menjalani hidup, memang ada saat-saat kita harus menyembunyikan rasa sakit kita gitu. Emang ada saat-saat kita mementingkan kebahagiaan orang lain gitu daripada kita. Kata-kata show must go on itu adalah kata kunci untuk dokumenter ini ya. Karena di sini kita bisa lihat apapun yang dirasain sama Teh Ocha, rasa sakit, rasa kecewa, rasa lelah, tetap aja dia akan selalu membuat orang lain itu bahagia. Dia akan selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dia, especially pencinta Rosa, especially penonton yang udah bayar tiket pengen nonton konsernya, semua orang yang udah ngedengerin lagunya gitu. Jadi aku nangis banget karena aku bisa ngelihat luar biasanya Rosa menyampingkan rasa-rasa yang mungkin menyakitkan untuk dia untuk ngebuat orang lain tersenyum gitu. Dan aku rasa bukan seorang diva aja yang bisa relate, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk menjangkau market yang lebih luas, karena menurut aku film ini bisa mewakili hati kita semua. Yes, itu dia Prilly. Menariknya, boleh silakan Sultan. Karena menariknya di sini Prilly, kita tahu Prilly sebagai sahabat, ya kan, tertarik saat untuk memproduksi ini berarti nggak cuma untuk fans yang kena, tapi orang pertama mungkin yang kena dari lingkaran sahabat adalah seorang Prilly sendiri gitu. Dari seorang Prilly apa yang diambil dari kisahnya Teh Ocha untuk yang Prilly bawa sampai dengan sekarang gitu? Silakan Prilly. Aduh, banyak banget ya. Dan kebetulan aku sama Teh Ocha tuh mirip banget. Kita zodiaknya sama ya, Libra. Terus kadang keputusan-keputusan yang kita ambil juga sama gitu. Sampai kadang kita suka nelfon, loh kok kita sama sih posisinya sekarang gitu. Aduh, coba kamu jangan ngikutin aku deh. Atau jadi kayak kita lebih baik ke jalan yang lebih benar gitu. Jangan tersesat dua-duanya gitu. Karena kita sahabat tapi kok sama gitu kisahnya. Cuma aku versi mudanya aja gitu. Iya, aku bilang, Fril, kalau lo mau tahu masa depan lo lihat gue aja. Jadi dia udah nasehatin dari awal gitu. Ya aku melihatnya tuh awalnya mungkin kenapa aku meyakinkan Teh Ocha lebih ke maksa ya. Ayo dong jadiin film gitu. Menurut aku ini nggak apa-apa kok diangkat gitu. Memang harus ngejaga banyak perasaan orang atau mungkin ada certain image yang harus kita jaga. Tapi menurut aku sisi yang ini orang harus tahu gitu. Karena akunya sendiri jadinya bisa menggunakan film ini untuk tuh lihat aku tuh kayak gitu pembenaran gitu. Jadi tanpa bikin film untuk diri saya, ini aja udah ini aja, itu aku kayak gitu loh gitu. Kita mau lagi sedih, mau lagi patah hati, mau kita di belakang pintu nangis, pas buka pintu depan orang udah harus senyum lagi gitu. Dan begitu action langsung happy lagi gitu. Pas tutup pintu di kamar ya kita udah menjadi diri kita sendiri, udah menjadi diri kita yang rapuh gitu. Jadi aku rasa yang aku bisa ambil sebagai sahabat dari hidupnya Rosa, kita jadi perempuan tuh nggak boleh cengeng ya. Apalagi kita udah memutuskan hidup kita memang di dunia entertainment, memang kita di industri ini. Mau nggak mau kita memang punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain tersenyum. Jadi yang bisa aku ambil adalah ini adalah keputusan aku untuk ada di dunia ini. Berarti di saat aku punya masalah atau di saat aku bener-bener rapuh, aku nggak boleh cengeng, karena kekuatan aku itu bisa menjadi kekuatan orang lain. Itu sih yang aku ambil. Ini adalah salah satu konser termegah dan terbesar yang pernah Rosa bikin. Musik yang dulu kayaknya Ocha tuh nggak pernah terlalu concern sama yang kayak gituan, tapi konser kali ini dia sangat concern.
nggak banyak yang bisa maintain karirnya sepanjang yang Teh Ocha tuh udah cukup lama. Dan ketika aku mengenal Teh Ocha, terus aku juga nonton dia konser, aku melihat ada dua kehidupan yang berbeda gitu. Ketika Teh Ocha di panggung, dia adalah sang diva. Tapi ketika dia turun panggung, dia adalah perempuan kuat, ibu yang hebat, tapi juga rapuh. Dan aku ngerasa, sebagai eksekutif produser ya, saya bilang, Teh, ini kalau publik tahu hidup kamu dan hari-hari kamu kayak gini, aku rasa cerita kamu itu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Ketika mungkin orang lihat, oh Teh Rosa udah sukses, diva, tapi mereka tuh juga harus tahu perjuangan dan apa yang kamu lewatin setiap hari gitu. Gimana kamu menghadapi kesedihan kamu, tapi harus senyum di depan banyak orang. Gimana kamu menjadikan sakit hati kamu itu sebuah lagu yang akhirnya menjadi karya yang dinikmati sama orang banyak sampai 25 tahun lamanya. Dan akhirnya ya udah Teh Ocha mempercayakan aku dan Cinemaku Pictures dan bersama Inspire kita berkolaborasi untuk memproduksi dokumenter ini. Dan prosesnya 2 tahun aku makin melihat sosok Teh Ocha yang luar biasa. Malah aku kayak, ini boleh gak sih ditayangin? Boleh gak? Boleh gak? Ini cepet jadi boleh gak sih? Aku pengen orang-orang tuh melihat ini loh sosok Rosa yang sebenarnya. Jadi semoga dengan adanya film dokumenter ini para perempuan yang ada di sini bisa semakin kuat lagi. Dan bisa tahu bahwa posisi Teh Ocha sekarang itu melewati perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Jadi kalau mau sukses kayak Teh Ocha harus kuat mental menjalani hari-hari dan hidup yang dia jalani juga gitu. Yang Rosa lakukan sampai sekarang sih. Ocha itu penyanyi yang nyanyinya tuh jujur dari hati. Alhamdulillah sold out. Banyak yang harus dijaga gitu. Kenapa saat ini, kenapa aku sama Rizky terutama ya berani untuk mengungkapkan apa sih yang sehari-hari yang kita jalanin gitu. Dan bagaimana dulu Rizky menjalani sebagai anak seorang selebriti, mungkin ya penyanyi yang memang mamanya sibuk bekerja gitu, tapi juga membesarkan dia gitu, dan single mother gitu. Aku yakin, aku sama Rizky ngobrol, Kak, gimana ya, apa kita sharing aja. Aku pikir kayak harus di-share karena aku yakin di luar sana juga banyak anak-anak juga yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja terutama. Tapi inilah penjelasan dari Rizky. Pertama kali seumur hidupnya dia mengungkapkan terutama ke media gitu. Semua adanya di sini. Di momen inilah, di film inilah ada butuh. Itu yakin, jangankan orang lain, aku sendiri ketika pertama kali dari Cinemaku ngasih preview ke aku, nangis banget karena aku nggak nyangka, ini tuh beneran yang secara secara formal dia ungkapkan gitu, bagaimana dia perasaannya dulu ketika mengetahui orang tuanya berpisah gitu. Karena pokoknya banyak momen-momen yang aku sendiri surprise ketika film ini selesai. Butuh ngobrol berapa lama Teh sama Rizky untuk akhirnya kayak oke, kita bawa cerita-cerita ini ke film dokumenter ini? Sejujurnya aku tidak membriefing dia untuk berkata apa-apa. Aku cuma bilang, Kak, Ibu mau bikin film dokumenter. Itu pun direkam di sini, ada direkam karena di sini tuh kesehariannya tuh sama sekali tidak ada yang memakai skrip. Jadi benar-benar cuma diikutin kamera aja tanpa ada habis ini harus ini, habis ini harus ini, tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah benar-benar keseharian. Itu pinter banget dari DOP-nya juga dan juga dari editor yang akhirnya bisa menyatukan puzzle-puzzle setiap harinya kita. Dan waktu itu aku cuma bilang, kakak nanti akan ada yang interview, kakak cuma tinggal jawab dengan jujur. Apa yang kakak ingin katakan, kakak jangan ragu untuk mengatakan. Ibu tidak akan mengontrol kamu harus ngomong apa, tapi kakak bilang aja apa yang ingin kakak katakan, gitu aja. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Teh Ocha, ini luar biasa.
Buat aku masing-masing lagu itu punya cerita, semacam diary dari apa yang terjadi sama aku saat itu. Kelihatan gitu kalau lagi menyimpan sesuatu. Pinternya dia ini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. Tidak tahu bahwa film dokumenter ini apakah hanya ada satu kali dalam seumur hidup alam, tapi yang pasti ini pertama kalinya. Aku mau bilang pertama terima kasih buat sahabat aku Prilly, dia yang memaksa aku untuk mengekspos bagaimana aku selama 25 tahun. Dan film ini tuh bercerita tentang bukan cuma aku di atas panggung. Memang latar belakangnya adalah ketika aku melakukan konser 25 Shining Years 2 tahun yang lalu. Ada yang di sini ada yang nonton? Oh nonton ya. Dan tapi lebih dari itu film ini menjelaskan bahwa ya aku juga cuman sebagai seorang wanita yang sebetulnya biasa aja menjalani kehidupannya di luar panggung gitu. Mungkin di atas panggung kelihatannya memang glamor, shining, semua harus perfect. Tapi ketika aku turun dari atas panggung, aku adalah seorang yang tidak sempurna, banyak kekurangan juga dalam diri aku. Tapi aku selalu berusaha dan menjalani karir selama lebih dari 25 tahun. Di film ini aku pengen memberikan banyak sharing dari experience aku selama ini, biar semuanya mungkin kalau ingin 25 tahun juga dalam bidang masing-masing, mungkin ada yang bisa diambil lah dari perjalanan hidup aku gitu. Tepuk tangan. Banyak banget yang terjadi yang emang susah aja buat aku share, Bu. Apa yang dialamin juga sangat berat ya. Dia nggak pernah reveal kesedihan itu. I don't like seeing my mom like that. I don't like seeing my mom, sad and stuff. It's gonna go well. It's gonna go amazing.